Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk pada bab 5 dengan judul Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Oke, sama-sama kita baca Ni jiao shenme mingzi? Kalau diartikan per kata, di sini kita sudah pernah mempelajari kata ni yang artinya kamu. Kemudian ada kata jiao. Jiao di sini artinya dipanggil ya atau memanggil. Selanjutnya shenme. Shenme di sini artinya apa. Kemudian yang terakhir yaitu mingzi. Mingzi di sini artinya nama. Seperti biasa, Loshe bilang kita tidak bisa mengartikan kata demi kata ya. Jadi, ni jiao shenme mingzi di sini artinya adalah siapakah namamu? Nah, di sini biar lebih jelasnya ada pada tabel shengzi yi, yaitu kosakata 1. Tadi Losho sudah sebutkan satu persatu artinya, di mana ni artinya kamu, kemudian jiao panggil, shenme apa, mingzi nama. Ada lagi di nomor 2 yaitu wo. Nah, sebenarnya kata wo juga bukan kosakata baru karena sudah pernah kita gunakan pada bab sebelumnya. Oke, lanjut kita lanjut pada kewen i atau percakapan pertama. Pada percakapan ini ada Tawei dengan Anna. Ikuti Laoshe membacanya. Ni hao. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Anna. Ni ne? Wo jiao Tawei. Pada percakapan ini, Tawei dan Anna belum saling mengenal. Mungkin saja mereka berpapasan, kemudian Tawei menyapa Anna dengan sapaan ni hao. Ni hao. Oke, ni hao sudah pernah kita pelajari pada bab 3 yang artinya hai. Ya, ketika lawan bicara kita menyapa dengan ni hao, maka kita juga menjawabnya dengan ni hao. Setelah menyapa, Tawei bertanya kepada Anna, Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Siapakah panggilanmu atau siapakah namamu? Dijawab oleh Anna, Wo jiao Anna. Wo jiao Anna. Saya dipanggil Anna atau nama saya Anna. Kemudian kalimat dilanjutkan oleh Anna, ni ne, di mana kalimat ni ne juga sudah kita pelajari pada bab 4 yang artinya kalau kamu itu artinya dia bertanya balik. Ya, Anna bertanya balik, siapakah panggilanmu? Dijawab oleh Tawei. Wo jiao Tawei. Wo jiao Tawei. Oke, kita baca sekali lagi sama-sama. Ni hao. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Anna. Ni ne? Wo jiao Tawei. Selanjutnya kita masuk pada shengzi er, kosakata 2. Di sini ada 4 kosakata
Kita baca yang pertama, shi, shi. Kemudian, lao shi, lao shi. Selanjutnya, pu, pu. Dan yang terakhir, sui sheng, sui sheng. Oke, dari keempat kata ini, Lausha rasa pun untuk terjemahannya juga sudah sangat jelas. Kita langsung masuk pada kewen er. Ya, pada percakapan dua. Di sini hanya ada A dan B. Di mana A bertanya, Ni shi lao shi ma? Ni shi lao shi ma? Dijawab oleh B, 我不是老师，我不是老师，我是学生，我是学生。Di sini A bertanya, 你是老师吗? Ingat kata ma itu selalu diletakkan pada akhir kalimat, ya. Jadi di sini pertanyaannya, apakah kamu adalah guru atau apakah kamu seorang guru? Dijawab oleh B, 我不是老师. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari perubahan nada pu, di mana ketika kata di depan pu itu bernada 4, maka pu berubah menjadi nada 2, seperti pada kata 不是. Ya, 不是artinya bukan. Jadi pada teks ini, 我不是老师, saya bukan guru. Dilanjutkan, 我是学生, saya adalah murid. Selanjutnya kita ulang kembali membaca teks 2. 你是老师吗? 你是老师吗? Kemudian dijawab oleh B, 我不是老师，我不是老师，我是学生，我是学生。Oke, selanjutnya kita sudah masuk pada sheng se san atau kosakata yang ketiga. Pada kosakata yang ketiga ada 5 kata. Kita baca yang pertama, ta, ta. Kemudian yang kedua, shei, shei. Yang ketiga, te, te. Yang keempat, hanyu, hanyu. Yang kelima, pengyou, pengyou. Kita lihat pada nomor 1 atau kata yang pertama di situ ta, ya. Ingat, untuk perempuan dan laki-laki, ta itu ada perbedaan pada huruf hanzi. Namun untuk pelafalannya sama, ya. Huruf T dan A di nada 1. Ta, jadi kita harus lihat pada tulisannya. Pada nomor 1, di situ ta yang digunakan untuk perempuan. Nomor 2, shei. Shei di sini sangat jelas artinya siapa. Kemudian te. Te. Nah, te ini adalah sebuah partikel di mana partikel te ini menunjukkan kepemilikan. Akan Lausha jelaskan pada slide selanjutnya, ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu hanyu. Hanyu. Ingat, huruf Y adalah salah satu huruf yang ketika bertemu dengan huruf Y
maka titik duanya hilang. Jadi secara penulisan huruf Y tidak ada titik duanya ya. Jadi kita bacanya Hanyu bukan Hanyu. Oke. Ya, itu adalah U yang ada titik duanya. Di mana Hanyu itu artinya bahasa Mandarin. Adalah bahasa yang saat ini kita pelajari. Yang kelima, 朋友. 朋友. Nah, 朋友 itu artinya teman. Ada kata jamak yang sudah pernah kita pelajari jika orangnya lebih dari satu. Nah, masih ingat nggak? Jadi kalau kita mau bilang teman-teman, nah kalau teman itu kan 朋友. Kalau temannya lebih dari satu, maka kita tinggal tambahkan men di belakangnya. Maka jika teman kita lebih dari satu atau teman-teman, maka kita bilangnya 朋友们, 朋友们. Oke. Selanjutnya tadi Loshe akan menjelaskan kata te ya pada kosakata sebelumnya tadi. Jadi kata te itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, jika kata benda setelah te itu merupakan kata kekerabatan atau menunjukkan orang, maka kata te dapat dihilangkan. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, 他是我的老师. 他是我的老师. Nah, kita lihat yang di depan itu dia, she adalah. Jadi, dia adalah 我的老师. 我 itu saya, 老师 itu guru. Nah, apakah artinya saya guru? Bukan, ya. Jadi karena te itu menjelaskan kepemilikan, maka maksudnya adalah 我的老师, maksudnya adalah guru saya. Nah, jadi ketika menerjemahkannya, yang di belakang itu adalah sebagai yang kita miliki, yang di depan atau di sini dalam kalimatnya 我 adalah yang memiliki. Maka arti dari kata 他是我的老师 adalah dia adalah guru saya. Kita lihat pada contoh yang kedua, 这是我的书. 这是我的书. Ya, 这 artinya ini, 是 adalah 我的书. Nah, di sini ada kosakata baru di mana ada kata shu artinya buku. Ce itu tadi Laoshi bilang ini. Jadi, ce shi ini adalah 我的书, buku saya. Jadi bukan saya buku. Oke. Kita sebut dulu yang memiliki, kemudian tambah kata te, baru apa yang dimiliki. Maka pada kalimat 这是我的书 artinya ini adalah buku saya. Selanjutnya kita ke kosakata maksudnya kita ke kalimat yang ketiga. 他不是我的老师，他是我朋友. Nah, di sini kalimatnya lebih panjang. Kita lihat yang pertama di kalimat yang di depan kita lihat dia, 不是 bukan, 我的老师. Nah, 我的老师 di sini guru saya. Jadi maksudnya dia bukan guru saya. Namun pada kalimat selanjutnya dia menjelaskan 他是我朋友. 他是我朋友. Dia adalah teman saya. Nah, di sini 我朋友 di tengah-tengahnya tidak ditambah kata te. Ya. Kenapa?
Karena 朋友 itu merupakan orang, teman. Ya, teman itu merupakan orang. Maka kata te di sini bisa dihilangkan. Apakah boleh kita bilangnya 我的朋友? Boleh. Ya, jadi ketika di belakangnya itu merupakan kata orang, menunjukkan orang, maka te itu bisa dipakai, bisa juga dihilangkan. Jadi pada kalimat ketiga, misalnya kita mau tambahkan kata te, maka kalimat tersebut menjadi 他不是我的老师，他是我的朋友. Nah, jadi bisa ditambahkan kata te. Nah, di sini Lose membuat tabel agar lebih mudah dipahami. Di sisi kiri kita lihat semua kalimat ditambahkan kata te. 我的老师，我的妈妈，我的书，我的房子. Ya, jadi semuanya kita tambahkan kata te. Yang pertama itu artinya guru saya, kemudian 我的妈妈 ibu saya, 我的书itu buku saya, 我的房子 masih ingat kata 房子 ada pada bab 1. 房子 artinya rumah. Maka 我的房子 artinya rumah saya. Nah, kita lihat kalimat yang ketiga dan yang keempat, di mana di situ bukan menerangkan kepemilikan orang, ya. Buku dan rumah adalah benda. Maka kata te tidak bisa dihilangkan. Kita lihat pada sisi kanan ketika kata te dihilangkan. 我老师 boleh. Kita lihat yang sisi kanan, kalimat yang pertama, 我老师 boleh, ya, te-nya dihilangkan. Kemudian kalimat yang kedua, 我妈妈 juga te-nya dihilangkan boleh. Namun pada kalimat ketiga dan keempat, kita tidak bisa berkata 我书 atau 我房子. Nah, jelas ya di sini. Jadi, untuk kata te yang menerangkan kepemilikan bisa dihilangkan jika di belakangnya merupakan orang. Oke. Selanjutnya kita masuk pada kewensan atau teks 3. Pada teks 3 di sini ada Aisyah dan Andi. Percakapan antara Aisyah dan Andi, mari kita baca sama-sama. Ikuti Laoshe. Hai Andi, 他是谁？他是我朋友。他呢？他也是你的朋友吗？他不是我的朋友，他是我的汉语老师。Oke, dengan membaca percakapan ini, kira-kira ada nggak yang sudah paham apa sih isi percakapannya? Kita baca lagi dari atas ya, sambil kita pahami apa makna dari percakapan tersebut. Hai Andi, nah di sini kata hai itu adalah sapaan. Jadi selain kita menyapa dengan kalimat ni hao, kita juga bisa menyapa dengan sapaan hai. Nah, kata hai di sini lebih santai, di mana kalau ni hao itu lebih formal. Bisa kita gunakan hai ini untuk orang yang sudah akrab dengan kita, ya. Di sini Aisyah menyapa Andi dengan kalimat hai Andi, kemudian dia bertanya, 他是谁？他是谁？ Siapa dia? Ya, ta itu dia, she adalah谁 siapa.
Jadi, dia adalah siapa? Maksudnya siapa dia? Dia menunjuk ke orang. Oke, berarti ada orang ketiga di sini. Andi menjawab, 他是我朋友。他是我朋友。Dia adalah 我朋友, teman saya. Nah, jadi di sini si Andi tidak menggunakan kata te, ya. Namun jika Andi menggunakan kata te juga boleh. 我的朋友。他是我朋友. Andi bilang dia adalah teman saya. Kemudian Aisyah melanjutkan pertanyaannya. Tane. Oh, berarti dia menunjuk ke orang lain lagi nih. Tane. Nah, kita lihat tulisan ta yang pertama, yang atas. Di situ adalah dia untuk perempuan. Kemudian yang di bawah Aisyah bertanya, tane di sini tanya untuk ta laki-laki. Dia laki-laki. Oke, dia bertanya lagi. Kalau dia, nah ingat kata ne di sini berarti dia mengulang pertanyaan yang sama dengan yang di atas. Tane, kalau dia melanjutkan pertanyaannya, ta ye shi. Dia juga adalah ni de pengyou. Teman kamu, ma apakah? Nah, jadi maksud dari kalimat ini, ta ye shi ni de pengyou ma? Apakah dia juga temanmu? Oke. Kemudian apa kata Andi? Andi menjawab, 他不是我的朋友。他不是我的朋友。Dia bukan 我的朋友, teman saya. Jadi kata Andi, dia bukan teman saya. Dia melanjutkan kalimatnya, 他是 dia adalah 我的汉语老师。我的汉语老师。Nah, di sini dia tidak hanya menerangkan dia adalah guru saya, namun di situ ada kata Hanyu yang artinya bahasa Mandarin. Oke, jadi maksud Andi di sini, 他是我的汉语老师. Dia adalah guru bahasa Mandarin saya. Nah, di kalimat ini juga kita bisa melihat jika kita ingin menambahkan guru kita itu sebagai guru apa, misalnya guru ekonomi, guru bahasa Indonesia, maka keterangan profesinya itu diletakkan sebelum kata 老师, ya, seperti pada kalimat Andi tersebut. Nah, di sini Andi bilang, 他是我的汉语老师. Dia adalah guru bahasa Mandarin saya. Oke, kita baca kembali teks 3. Hai Andi, 他是谁？他是我朋友。他呢？他也是你的朋友吗？他不是我的朋友。他是我的汉语老师。Oke, jika kalian ingin mengulang kalimatnya, silahkan di replay aja, oke? Nah, untuk materi bab 5 sudah selesai. Seperti biasa, kita akan evaluasi atau mengerjakan latihan. Lianxi artinya latihan. Pada bagian yang pertama, yaitu membaca kalimat yang ada pada layar dengan intonasi yang benar. Nah, pada bagian satu ini akan Lao Shi contohkan, kemudian silahkan diikuti. Kalimat yang pertama, 你叫什么名字?
你叫什么名字？你是老师吗？你是老师吗？ Yang ketiga, 他是谁？他是谁？ Kemudian yang keempat, 他也是你的朋友吗？他也是你的朋友吗？ Dan yang kelima, 他不是我的朋友。他不是我的朋友。Oke, untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua, carilah jawaban yang benar. Nah, untuk soal yang kedua, silahkan dikerjakan pada buku kotaknya masing-masing. Silahkan tulis soalnya, lalu langsung saja pada jawaban. Nah, di sini kan ada 3 pilihan, ada yang 2 pilihan. Oke, pada buku kotaknya nanti silakan tulis soal, langsung aja jawabannya yang mana. Jadi nggak perlu ditulis semua ya. Ada 4 soal, silakan dijawab. Kemudian untuk bagian yang ketiga, seperti biasa, menulis urutan goresan. Nah, di sini tetap akan Lausche minta tulis setiap langkah. Pada kotak 1, langkah 1, kotak kedua, langkah 1, dan yang kedua, sampai seterusnya. Jika huruf tersebut hanya 4 langkah, namun pada bukunya masih kosong, maka ditulis sampai akhir. Seperti biasa ya, seperti pada latihan menulis. Nah, untuk menulis Hanse juga dikerjakan pada buku kotaknya masing-masing. Jika pada penjelasan video ini ada yang belum jelas, silahkan langsung bertanya pada grup kelas, begitu juga pada soal latihan ya. Jika soal latihannya belum jelas, silahkan langsung bertanya pada grup kelas. Untuk pengumpulan tugasnya akan dikumpulkan di Google Classroom dengan deadline pada hari Jumat jam 5 sore. Oke. Nah, untuk itu pada bab 5 materi dan tugas sudah selesai, juga sudah semuanya disampaikan. Jika kembali Loshe omongkan, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, langsung saja pada grup kelas. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. 我们下课，谢谢大家。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.